Halo sahabat lensa anak sumut, ketemu lagi kita kali ini. Kali ini kami akan membahas tentang program dari salah satu balon bupati Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan pariwisata di Kabupaten Asahan. Selamat menyaksikan. Tapi terlebih dahulu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng setelah like. Apa yang terjadi Selamat ketika menonton. orang datang rame-rame ke sini? Ekonomi makro kita tumbuh. Kalau adalah 6 titik pariwisata, orang akan menghabiskan waktu di Asahan paling tidak 5 hari itu untuk mengelilinginya, ya kan? Kalau orang 5 hari mengelilingi Asahan, ada 100.000 orang. Kalau kita jalan-jalan, bang, abang aja jalan-jalan misalnya ke Medan, sedikit-dikitnya abang ngabisin duit antara 3 juta sampai 5 juta itu, ya kan? Buat keluarga, mana? 3 juta sampai 5 juta, udah sedikit kali itu. Ya kan? Kita anggap aja range-nya 5 juta, nggak usah sampai 10 juta. Bayangkan 5 juta ini masuk ke dalam sistem ekonomi kita. 5 juta kali 100.000 orang. Berapa itu, Bang? 500 miliar. Masuk ke sistem ekonomi kita. Maka PDRB kita akan melompat itu. Apa dampaknya pada ekonomi daerah? 10% akan menjadi pajak dan retribusi kita. Itu kira-kira 50 miliar satu bulan. Kali 12 berapa? 600 miliar. Maka PAD kita naik dari 127 miliar menjadi 700 miliar. Apa dampaknya? Dampaknya kapasitas fiskal kita naik. Apa dampaknya? Pembangunan infrastruktur kita pasti cepat. Kan gitu kan? Pada mana? Pada wilayah-wilayah pariwisata tadi kita dorong dulu. Hah? Itu baru sektor. Itulah makanya yang utama dulu. Ini di jalur ini jalur tol ini tadi. Ya, kita cerita jalur tol ini, belum ke daerah pinggir-pinggirnya tadi. Ke tengah di Pulau Raya itu kita punya air terjun. Air terjunnya apa? Simonang-Monang. Mengalir Sungai Asahan. Di sekitar situ akan kita siapkan terminal air untuk mengakses dari terminal air ini ke Simonang-Monang untuk orang bermain, berwisata dengan konsep resort. Resort berbasis alam, ekologi. Konsep yang kita duplikasi itu Genting Krang. Genting Krang kita bawa ke situ, konsep air dengan Thailand. Kemudian di Genting Krang itu kan ada kabel, kereta kabel, Skylift. Itu kita integrasikan dari situ Simonang-Monang ke Desa Tangga, supaya itulah ujung akhir nanti orang berjalan di Asahan. Kenapa? Karena dari Desa Tangga itu ke Bandara Silangit hanya 1,5 jam, dan wilayah Desa Tangga itu merupakan bagian dari Geopark Danau Toba yang sedang dikembangkan menjadi Bali baru oleh pemerintah pusat yang anggarannya ada untuk mendesain itu, sehingga nanti itu jalur orang kalau dia dari Silangit berarti pulangnya ke Kuala Namu, kalau dari Kuala Namu pulangnya Silangit. Pemerintah harus menjaga akses. Itu baru poros itu tadi. Satu periode dapat tuh, Pak? Hah? Satu periode Tidak dapat. Tapi kita bilang peta jalannya. Apa peta jalan itu? Yang pertama DID, Detail Engineering Design. Tapi paling tidak satu wilayah pasti akan kita lakukan dorongan. Kenapa peta jalan itu penting? Itulah besok yang mendesain pembangunan kita ke depan. Ya, selanjutnya kan. Dan kita akan tanamkan itu dalam RPJPD kita. Kenapa? Karena RPJPD itu akan habis itu bentar lagi. Itu yang akan kita connecting supaya 25 tahun yang akan datang peta jalannya itu. Termasuk pengembangan sektor Sungai Payang. Sungai Payang kita akan duplikasi Losari ke pesisir Sungai Asahan itu. Tapi kita kawinkan dengan kultur budaya. Karena pariwisata sukses itu adalah pariwisata yang kombinasi dengan budaya, contoh Bali, Jogja, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang mendorong percepatan pengembangan pariwisata kita, Bang. Kalau unik, orang pasti datang. Yang ngomong itu bukan aku, Kotler. Different, berbeda, orang akan mau. Aku kasih contoh. Kalau sama situasinya, air terjun Simonang-Monang sama air terjun Sipiso-Piso, mana yang orang datangi? Namanya bisu-bisu. Sipiso-Piso, kenapa?
dia sudah punya branding, satu branding. Yang kedua, aksesnya bagus. Kalau aksesnya nggak bagus, orang nggak mau datang. Nggak mau datang. Ada Genting Kera itu biasa-biasa aja, Bang. Biasa-biasa aja. Jadi bang, Maka desainnya harus ditata. Dan satu lagi, orang itu jalan-jalan itu paling lama 2 jam udah bosan. Maka harus ada festival, ada kebudayaan kawin di sana. Kalau enggak, mereka 2 jam itu maksimal 2 jam. Kita main ke Parapat lah, 2 jam itu udah paten kali kita bisa nengok sana nengok sini. Habis itu bosan. Iya, betul. Bang Sapran. Maka harus ada kegiatan dibuat di situ. Minimal festival budaya. Festival budaya, tari-tarian. macam tomok, tomok yang di apa tuh? Yang Nari. kerajaan Sedabutar itu. Apa itu Sekitar yang raya. apa itu? Sigali-gali. Itu sigali-gali. Ada. Harus ada desain itu gitu. Harus dipadukan dengan sejarah juga dia bang. Sejarah. Berarti ada kemungkinan tari debuknya Asan yang sudah lama hilang dimunculkan di daerah situ. Bisa jadi. Contoh misalnya, kita punya cagar budaya di Silo Laut itu, Sesilal. Kenapa enggak kita pugar cagar budayanya, kita integrasikan dengan konsep mangrove Tambun Tulang, Ya. jadi satu kawasan terpadu, karena dia menghadap ke Selat Malaka, pas dia itu ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Besok ketika Kuala Tanjung itu beroperasi, maka akan nyanderlah kapal-kapal ke sana. Kapal-kapal tanker, kapal-kapal yang membawa peti kemas. Bongkar muat itu butuh waktu 3 sampai 4 hari, Bang. Ya, ABK-nya itu ratusan orang. perlu istirahat juga, Perlu istirahat. perlu hiburan. Maka itu akan menjadi resort yang bagus. Yang jarak tempuhnya hanya lebih kurang 30 sampai 45 menit. Maka harus kita siapkan terminal air di situ dengan bus-bus air yang bagus. Dan besok pembiayaannya bisa konsorsium BUMDes. Yang selama ini anggaran BUMDes kita menguap. Tinggal kita buat perda sama pergub untuk memayungi konsep BUMDes bersama. Loh, bayangin uang 300 juta satu BUMDes, ada yang 400 juta. Kalau ada 6 BUMDes dalam satu kecamatan, ada 1,8 M tiap tahun. Dalam 2 tahun ada 3,6 M. Kalau itu yang akan kita bangun dengan konsep resort, pemerintah daerah tinggal nambahin sedikit lagi. Kita siapkan multi-house, selesai itu. BUMDes bersama dengan BUMD itu. Kapasitas fiskal desa naik, pengelolaannya bagus, festival budayanya tinggal Silo Laut. Apa? Ada memonca. Ya kan kita bisa dorong itu angkanya. Itulah sistem abang menyelesaikan permasalahan lapangan kerja. Yes. Nah, itu satu. Makanya itu satu Bang Ira.